chapter 201. Hukumanmu. Cuma sebentar, aku numpang nyandirin kepalaku. Gak boleh, Pak. Aida tetap ingin menggusur kepala Riko. Dia ingin mendorong dengan kedua tangannya. Tapi, aku kangen sama nenekku. Namun mendengar ini, Aida jadi mengurungkan niatnya. Hah? Memangnya aku mirip wajahnya sama nenek bapak? Meski bibirnya tetap berceloteh macam itu. Hei, sudahlah. Jangan samakan nenekku denganmu. Tetap nenekku adalah wanita paling cantik di dunia. Riko bicara seperti ini tanpa menatap pada Aida. Matanya masih memandang ke arah TV dengan posisinya tidur menyamping dan kepalanya berada di pangkuan Aida. Hehe, apa bapak lebih dekat dengan nenek daripada ibunya bapak? Aku bilang, aku cuma merindukan nenekku. Dan ini semua karena kamu. Riko tidak menjawab pertanyaan Aida yang berkaitan dengan ibunya dibandingkan dengan neneknya. Tapi dia malah menyalahkan sesuatu yang tidak diterima oleh Aida. Tentu saja. Apa? Aku? Salahku apa toh, Pak? Apa yang dimaksud oleh Riko inilah yang tak dipahami Aida. Bukankah dia dari tadi sudah menolong Riko, mengurusnya, sehingga Riko tidak berlarut, kembung, dan pengap perutnya. Lalu kenapa sekarang dia disalahkan? Aida tak terima. Waktu aku kecil dulu, kalau aku sakit, pasti nenek bikinin aku mie godok. Riko akhirnya bercerita. Mie-nya cuma sedikit, tapi lebih banyak sayur dan telur yang ada di dalamnya. Karena nenek juga menambahkan udang dan yang lain seadanya di stoknya. Karena dulu kalau sakit, aku sukanya makan yang berkuah, hangat, dan mie godok yang paling pas. Dan aku selalu menghabisi makanku kalau nenek membuatkan itu. Tapi sayurnya sama banyaknya seperti yang kamu bikin tadi. Mie-nya hanya sedikit. Jadi saat aku ingin nambah mie-nya lagi, sudah habis. Dan aku yang gak suka sayur saat kecil, terpaksa menghabiskan sayurannya itu dan belajar suka sayur. Mata Riko menerawang, seakan terlarut dalam memorinya sendiri. Meski matanya menatap TV, tapi pikiran dan bayangan yang ada di hadapannya itu adalah semua kenangan masa kecilnya dengan neneknya. Tentu saja senyum itu tidak dilihat oleh Aida, karena posisinya sedang duduk. Sehingga dia hanya bisa menatap kepala Riko sambil mendengarkan pria itu bercerita. Dan biasanya nenek menyuapiku di dalam kamarku, di tempat tidurku, mirip seperti sofa bed ini. Dan aku paling suka kalau disuapin sambil nonton TV. Jadi selalu saja aku gak sadar kalau makananku sudah habis karena kasihkan nonton. Aku minta nambah, aku masih mau makan lagi. Tapi kata nenek, aku sudah makan banyak. Terus aku masih mau nonton TV. Tapi kata nenek sudah terlalu malam dan aku harus istirahat. Nenek akan menyuruhku tidur setelah minum obat tanpa kompromi. Dan sebenarnya aku masih ingin menolak. Tapi kalau sudah tidur di pangkuannya seperti ini, aku sangat nyaman sekali. Dengan ulusan tangannya, juga pijatannya di kepalaku. Itu lama-lama membuatku terlelap. Pagi-pagi badanku segar dan semua penyakitku hilang. Riko bicara seperti dia sedang menulis diarinya sendiri dan tak membiarkan Aida mengomentari sampai dirinya memberi jeda. Ya, harusnya bapak mintalah sama Ratu Lebah bapak itu dibuatkan seperti yang dibuat nenek bapak dan diperlakukan sama seperti nenekmu memperlakukanmu. Dia tadi sepertinya menangis ya. Soalnya dia menggerakkan tangannya seperti menghapus air matanya. Aku tidak mau ke bawah suasana melo, pikir Aida. Makanya dia bukannya tidak simpati pada Riko. Demi kewarasan bersamalah dia melakukan ini. Aku tidak mungkin menyuruh Brigita melakukan itu. Karena dia bukan nenekku. Bocah ini, aku sedang cerita sesuatu yang membuat hatiku bergetar karena merindukan nenekku. Dia malah sempat-sempatnya menyindirku. Apa dia tidak lihat? Aku sangat emosional. Bahkan suaraku bergetar. Dan aku sempat menitikkan air mata karena rindu pada nenek. Kemana sih otaknya? Geluh Riko yang sudah cemberut menatap Aida. Dan benarlah sebetulnya dugaan Aida kalau Riko memang menangis. Tapi tentu saja pria itu tak tahu bagaimana sensitifnya Aida. Karena memang dia selalu menutupi dengan caranya sendiri. Lah, saya juga kan bukan nenek bapak. Iya toh? Ya, tapi tadi kamu yang bikin mie godok, protes Riko. Tak mau kalah. Sambil dia melanjutkan bicara lagi sebelum Aida memotongnya. Sudah lama sekali aku gak makan mie godok dari sejak nenekku sakit. Bahkan sebelumnya, dari sejak aku sibuk mengurus perusahaan. Dan bukan ding, dari sejak aku kuliah. Kan kuliahku di London. Jadi aku gak bertemu dengan nenekku. Aku gak bisa meluknya lagi.
dan aku nggak bisa berdekatan dengannya lagi pas sedang sakit. Saat aku kembali, nenekku juga sudah nggak lagi dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan aku sering sekali menghindar untuk bertemu dengannya karena aku nggak tega melihat kondisinya yang seperti itu. Aku takut kalau harus membayangkan nenekku akan pergi. Jadi cara terbaik adalah aku tidak datang menemuinya. Halah, bilang aja bapak tuh habis kuliah dulu langsung ke Cantol sama Ratu Lebah. Karena Ratu Lebah tidak diizinkan untuk bersama bapak sama Romo Hadiwijaya. Makanya bapak tidak datang ke tempat neneknya bapak. Sebenarnya bapak rindu sama nenek bapak. Tapi bapak nggak mau menyakiti hati Ratu Lebah. Makanya bapak tetap bersama dengannya meskipun bapak harus menahan rasa sakit dan menahan rasa kecewa. Juga menahan rasa bersalah bapak pada nenek bapak karena bapak tidak menemaninya di saat dia sakit. Tapi nenek bapak selalu menemani bapak dulu saat bapak kecil sakit. Apa-apaan kamu? Gak begitu ceritanya. Tadi denger gak sih aku bilang apa? Seru di bibir Reiko. Meski bagaimana dia bisa tahu ceritanya sebenarnya dan isi hatiku. Padahal aku gak pernah menceritakan ini pada siapapun. Dan aku selalu memendam perasaanku di dalam hatiku. Reiko adalah orang yang paling pintar sekali menyimpan rasa. Dia adalah orang yang pandai sekali menyembunyikan semua rasa sedihnya, rasa kecewanya, berpura-pura bahagia, dan memang orang yang selalu saja berbeda, kadang hati dan pikirannya. Semua perasaan yang membuat dirinya sebenarnya harusnya meluap di depan orang lain. Namun Reiko selalu bisa membuat itu hanya dirasa olehnya sendiri. Tipikal orang yang memendam, baik itu kesedihan, sakit, dan semua perasaan tak enak. Halah, bapak mau bohong sama saya? Gak bisa pak. Saya ini lahirnya di abad milenium, bukan seperti bapak di abad 19. Saya ini sudah melek teknologi. Perasaanku itu bukan teknologi. Aku cerita padamu itu sebenarnya yang aku rasakan pada nenekku. Eleh, bapak memang bisa menipu saya. Tapi coba bapak menengok makam neneknya bapak. Kalau ke sana, bapak pasti nggak berani. Karena bapak takut kan? Bapak nangis dan menyesal karena bapak nggak menghabiskan waktu bapak yang spesial itu dengan nenek bapak. Tapi menghabiskan waktu di kamar sama Ratu Lebah. Cih, memangnya kamu bisa tahu apa yang ada di dalam hatiku? Aku benar-benar serius dengan yang aku katakan. Sudah, jangan menduga-duga dan berprasangka aneh-aneh. Hanya dengan Aida saja, Reiko bisa sedikit keluar dan melepaskan emosinya dengan santai seperti ini. Bahkan, ini memalukan sekali. Dia sudah menangkap basah kalau aku menipunya. Tapi aku tetap berusaha untuk meyakinkannya. Kalau semua yang katakan itu benar. Kenapa aku jadi seperti ini? Reiko tak tahu. Dia mau tertawa atau menangis mendengar ucapan Aida barusan. Lah, saya? Sudah, Reiko memotongnya lagi. Pokoknya ini semua gara-gara kamu. Aku jadi ingat lagi dengan mie godok buatan nenek. Aku ingat masa-masa aku bersama dengannya. Dan aku benar-benar merindukan nenekku sekarang. Reiko tak berbohong soal itu. Tapi memang dia sangat merindukan neneknya. Rindu yang benar-benar dalam. Maaflah pak. Aku mana tahu kalau makanan itu bisa jadi masalah dan buatmu jadi teringat masalah nenekmu. Aida pun meringis kecil. Dia tak mau cari masalah pada Reiko karena aku harus cepat selesaikan ini. Mau balik ke dalam kamarku dan tidur. Jadi aku gak boleh bikin masalah dengannya. Ya, Aida sudah punya rencana sendiri. Tapi tidak dengan Reiko yang malah tersenyum simpul. Karena kamu sudah mengingatkanku pada nenekku, maka sekarang kamu harus melakukan apa yang nenek lakukan. Lah, maksudnya pak? Bingung Aida. Pijetin kepalaku, temenin aku nonton TV, dan biarkan aku tidur di pangkuanmu gini sampai aku pulas.